Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, sehat jiwa raga, sehat Indonesia. Baik, pagi yang indah ini ya, kita bersama dengan tamu yang istimewa. Tentunya tidak asing lagi bersama kita, nanti akan saya perkenalkan lebih lanjut pada tamu yang spesial ini. Baik, untuk perkenalannya pertama saya akan sampaikan tentang budaya kerja ya. Budaya kerja itu sebetulnya seperti apa, implementasi di KKP kelas 2 Semarang, kemudian bagaimana dengan budaya kerja di instansi yang lain, maka kita akan lebih jauh membahas hal itu. Pagi yang indah ini kita perkenalkan dan kita akan berkenalan dengan tamu yang istimewa, yaitu Bapak Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 2 Semarang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Baik, Pak Nur, ini kelihatannya kita terlalu santai ya bajunya ini. Nah, kebetulan hari Jumat kita biasa olahraga. Jadi kita wawancara ini setelah olahraga tadi senam bersama. Oh ya, baik. Karena ini juga sifatnya memang tidak formal, kita ngobrolnya juga tidak formal tapi serius tapi santai ya Pak. Serius tapi santai. Baik, untuk materi yang akan kita bawakan pagi ini adalah tentang core value ASN berakhlak. Saya langsung kepada Pak Nur, bagaimana sejauh ini menurut Pak Nur implementasi core value ASN berakhlak ini di KKP kelas 2 Semarang? Terima kasih Mas Oji. Core value berakhlak yang sudah dicanangkan oleh pemerintah kita, terutama oleh pimpinan kita di Kementerian Kesehatan, coba kita galakan, coba kita implementasikan dalam kegiatan sehari-hari di KKP Semarang ya. Berakhlak, berorientasi pelayanan pertama itu bagaimana kita memposisikan diri sebagai customer, orang yang dilayani. Ya, orang yang dilayani. Dengan begitu kita bisa meraba rasakan harapan daripada customer. Mereka pengennya diperlakukan seperti apa sih? Nah, itu yang coba kita ubah ya di KKP Semarang. Bagaimana kalau customer datang, kita kemarin sudah punya ini ya, beberapa senyum, sapa, salam begitu ya. Nah, itu coba kita terapkan juga di kegiatan kita sehari-hari. Bagaimana customer itu tidak mau berlama-lama antri. Bagaimana kita memberikan pelayanan yang cepat kepada mereka. Customer itu pengennya jelas kapan selesainya, jelas pembayarannya, begitu. Jelas siapa yang melayani. Nah, itu harus kita implementasikan ya di KKP Semarang, sehingga begitu mereka datang, mereka sudah merasa nyaman dilayani, berorientasi pelayanan, akuntabel, kejelasan terutama mengenai kalau di KKP itu ada PNBP. Ya, pembayaran tarif yang harus dibayar oleh masyarakat yang menggunakan jasa. Nah, itu harus terpampang dan mereka harus tahu secara jelas itu berapa sih kewajiban yang harus mereka bayar. Ya, akuntabel, dan bagaimana nanti kita juga bisa mempertanggungjawabkan hal-hal itu kepada unit utama kita saat kita pelapor. Kompeten itu bagaimana petugas-petugas KKP yang melayani ya sesuai dengan tanggung jawabnya, sesuai dengan jabatannya. Kalau customer datang itu pengen berobat, berarti yang ingin ditemui adalah dokter. Kita sebagai bagian dari Kementerian Kesehatan, pastikan dokternya ada. Itu salah satu contohnya kompeten, dan yang lain-lain. Ya, monggo.
Baik Pak Nur, kita masuk ke sesi yang lebih dalam nih ya Pak Nur ya. Menurut Pak Nur, bagaimana implementasi core value ASN berakhlak di KKP Semarang? Apakah memang sudah standar, atau memang dalam proses standar, atau memang sudah melebihi standar terkait dengan core value tersebut? Silahkan Pak Nur. Ya, dengan bagaimana implementasi core value berakhlak di KKP Semarang. Kita sama-sama tahu bahwa core value ini belum lama di launching oleh Kementerian Kesehatan ya, oleh pemerintah kita. Jadi masih dalam proses adaptasi dan pengkristalan di dalam kegiatan sehari-hari. KKP Semarang berproses untuk itu. KKP Semarang berproses untuk itu, walaupun selama 2 tahun ini saya bertugas di KKP Semarang secara umum sudah baik, tapi kita tingkatkan lagi untuk menjadi lebih baik. Baik, berarti gambarannya memang kan karena implementasi ini butuh waktu ya Pak? Butuh waktu untuk bisa benar-benar terimplementasi sampai ke level bawah. Ya. Baik, selanjutnya Pak Nur, kan ini sudah instansi yang keberapa ini jadi kepala Satker ini? Kalau satuan kerja ini satuan kerja keempat saya. Keempat ya. Keempat, dengan budaya kerja core value ASN berakhlak ini tentunya masih dalam proses. Bagaimana gambaran Pak Nur tentang core value berakhlak yang baru di launching ini dengan kondisi sebelum Pak Nur di KKP Semarang, di satker-satker yang lain seperti apa gambarannya? Mungkin tidak dikaitkan dengan core value berakhlak karena itu kan belum lama di launching ya. Jadi di satker yang dulu saya pertama itu di KKP Soekarno-Hatta. KKP Soekarno-Hatta 15 tahun. Bergeser ke KKP Tembilahan 2,5 tahun, KKP Palembang 1,5 tahun, dan ini adalah tahun kedua saya di KKP Semarang. Kalau dari satker yang sebelumnya, saya bisa menggambarkan dengan satu kata dari masing-masing satker itu. Ya. Kalau KKP Soekarno-Hatta saya bisa ungkap dengan satu kata itu capek, karena memang relatif Bandara Soekarno-Hatta tidak berhenti beroperasi 24 jam non-stop dan berbagai kalangan warawiri melalui Bandara Soekarno-Hatta, sehingga pelayanan yang harus diberikan itu mau tidak mau harus menyesuaikan ya, sehingga itu kata itu capek kalau di Soekarno-Hatta ya. Yang kedua bergeser ke KKP Tembilahan. KKP Tembilahan itu satu kata untuk di sana itu, ini bahasa rekan-rekan inspektorat yang datang ke sana. Kata yang mereka ungkap itu guyup. Jadi bagaimana di KKP Tembilahan saya datang ke sana, rekan-rekan itu menyampaikan bahwa masih ada friksi internal di antara mereka, antar seksi begitu, sehingga akhirnya bagaimana kita bisa dan mau berubah, itu membuat satuan kerja itu memiliki budaya kerja yang lebih baik. Yang awalnya saya masuk ke sana masih ada disharmoni tadi ya, berakhlak tadi salah satunya harmoni. Ada disharmoni, ada masih saling tidak percaya begitu. Tapi rekan-rekan kita punya cara dan rekan-rekan mau berubah, sehingga hal-hal yang negatif tadi bisa berubah menjadi positif. Itu di Tembilan, dan itu diakui tidak dirasakan oleh hampir semua lapisan di kantor. Ya, dari saya sebagai kepala kantor sampai rekan-rekan, mohon maaf, itu OB, satpam, itu juga merasakan. Dan itu bisa dinilai oleh orang lain. Kebetulan ada rekan dari inspektorat yang datang ke sana, pernyataannya itu, Pak Nur,
saya tugas audit kemana-mana, tapi tidak pernah mendapati kantor yang guyup seguyup Tembilahan, dan itu jujur bikin kami bangga. Ya, bergeser saya ke Palembang, saat itu kondisi COVID yang tidak memungkinkan kita untuk membuat perkumpulan untuk saling guyup atau di sana puncak kejadian COVID, sehingga kalau saya bisa ungkap dengan satu kata di sana, ya dengan kondisi yang ada itu egois. Memang akhirnya kan kita memang tidak bisa kumpul, seluruhnya cenderung top down, perintah itu dari atas ke bawah, nggak ada kita karena berkejaran dengan kondisi situasi, bagaimana kondisi yang ada itu harus disikapi secara cepat. Nah itu cenderung yang ada adalah top down selama 1,5 tahun. Tapi walaupun seperti itu, kita tetap bisa memberikan layanan yang terbaik yang bisa dirasakan oleh unit kerja lain, oleh masyarakat, dan itu terbukti. 1,5 tahun bertugas di KKP Palembang, itu KKP Palembang mendapat apresiasi dari lintas sektor sebanyak 26 piagam penghargaan. Jadi kalau di per bulan, wah itu bisa lebih dari 1. Ya. Setelah itu 1,5 tahun di KKP Palembang, bergeser ke KKP Semarang. Cenderung masuk Semarang saya kondisi situasi COVID-nya sudah mulai mereda, walaupun masih ada, ya masih ada. Nah ini di KKP Semarang sebenarnya kita sudah dimungkinkan untuk ngumpul gitu ya, untuk guyup atau seperti apa. Hanya saja memang perlu waktu penyesuaian, bagaimana saya mengetahui terkait kebiasaan budaya kerja di Semarang, karena dari 4 satuan kerja yang ada, lain lubuk, lain ikan, begitu ya. Lain lubuk, lain belalang, lain kolam, lain ikannya. 4 satuan kerja beda-beda itu rasanya. Nah, di Semarang ini setelah 2 tahun mungkin juga sekali lagi kita mulai terus berproses untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih guyup tadi. Harapan saya dengan core value yang sudah ditentukan itu, bagaimana success story di Tembilahan itu juga bisa berlaku di KKP Semarang. Nah itu kita masih berproses untuk menjadikan KKP Semarang menjadi KKP yang tangguh dan prima sesuai dengan tagline-nya KKP Semarang. Baik Pak Nur, memang sejarah ya, memang sejarah itu kan memang jadi pelajaran bagi kita ya. Iya. Pelajaran, capek boleh tapi semangat tidak boleh capek. Kata-katanya capek boleh tapi semangat tidak boleh capek. Tidak boleh capek. Setuju. Baik Pak Nur, selanjutnya untuk ke depan ini ya Pak Nur, untuk ke depan ini kira-kira core value ASN berakhlak ini sejauh mana nanti akan diterapkan di KKP Semarang, Pak Nur? Kalau bisa dari tiap poin yang ada, dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, sebenarnya sudah dilakukan oleh KKP, rekan-rekan KKP Semarang. Terbukti bagaimana bagaimana komunikasi, koordinasi, dan kerjasama kita dalam menangani pandemi kemarin, pandemi COVID, baik di bandara maupun di pelabuhan. Saya acung jempol dengan rekan-rekan KKP Semarang, luar biasa koordinasinya, dan itu diakui oleh lintas sektor di sini. Ya, tinggal bagaimana kita meng-up lagi performance kita, meng-up lagi performance dari teman-teman, tidak hanya di induk tapi juga di wilker ya. Bagaimana kembali seluruhnya
dari berakhlak tadi, kita bisa ambil misalkan indikator dari ada tidak sih keluhan dari pelanggan gitu. Nah, kalau ada keluhan dari pelanggan, secepatnya tuh bisa kita perbaiki. Bagaimana intervensi kita? Apa sih yang kurang? Dan itu kita intervensi. Apakah intervensinya hanya di tataran teknis, ataukah intervensinya harus ada kebijakan? Seperti itu, ya. Jadi, bagaimana berorientasi pelayanan tadi kita lakukan, kita upgrade lagi pelayanan-pelayanan kita, membuat customer kita menjadi lebih puas lagi. Akuntabel, sejauh ini KKP Semarang saat audit juga rasanya saya tidak ada mendapat masalah begitu ya, apa yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan. Kompetensi rekan-rekan kita, saya secara pribadi tidak pernah memberi batasan dan bahkan mendukung rekan-rekan untuk sekolah misalkan, selama memenuhi aturan, tidak ada aturan yang dilanggar. Bagaimana kita bisa mengupgrade skill teman-teman dengan mengizinkan mereka memberi kesempatan untuk melakukan pendidikan dan pelatihan. Banyak rasanya ya, termasuk Mas Oji kan juga, termasuk saya juga ikut juga beberapa kali sudah tuh diklat-diklat ya. Itu untuk kompetensi. Harmonisnya, bagaimana kita budaya kerja kita, bagaimana kebersamaan itu kita bangun, ya. Bagaimana caranya kita bisa guyup, kita bisa bersama dalam satu keluarga besar KKP Semarang. Ada trik-triknya. Contohnya ini kita habis senam bareng ya, senam bersama. Selesai senam ada ya kita ngumpul dengan teh hangat gitu ya, terus rebusan-rebusan dengan buah yang ya itu semua harmonis, yang semuanya tuh tidak butuh biaya banyak, tapi ada kontribusi dari pribadi-pribadi kita. Ya, contoh tadi saya sempatkan di toko buah beli pisang sebelum senam. Jadi teman-teman selain teh ada pisang begitu, ada yang bawa rebusan tadi, rebusan jagung, rebusan itu trik-trik kita. Jadi bagaimana kita menciptakan momen-momen kebersamaan yang tidak memerlukan biaya mahal. Yang diharapkan harmonis antar kita itu bisa terbangun. Mudah-mudahan dengan kita saling ketemu, kita saling berinteraksi, akhirnya membentuk hubungan yang baik di antara rekan-rekan. Itu harmonis. Loyal. Penekanan sekali lagi, rekan-rekan loyal. Loyal itu kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan kepada pimpinan. Ya, kalau kepada pimpinan bisa salah. Tapi kalau kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, berarti kita cinta kepada negara kita, dan yang diadop, yang kita anut, dan yang kita pedomani adalah peraturan perundangan. Kan begitu. Ya, karena itu juga yang ditekankan di DPD penilaian terhadap penilaian pegawai. Loyal itu kepada NKRI, bukan loyal kepada pimpinan. Kadang pimpinan salah, nggak mungkin kita loyal untuk orang yang salah, ya. Loyal, berakhlak. Yang terakhir Adaptif. Dunia sekarang berubah begitu cepat. Bagaimana kita bisa mengakomodir keinginan masyarakat dan perubahan-perubahan yang terjadi. Makanya pimpinan di kementerian itu bagaimana menciptakan organisasi yang agil begitu, yang lincah. Nah, ini juga kita tekankan ke rekan-rekan. Bagaimana kita kalau ada terutama perubahan-perubahan, kita bisa menyesuaikan. Kalau dulu kita pendaftaran harus pakai masyarakat antri begitu ya, dengan paper, dengan kertas begitu, harus datang ke sini. Sekarang kita sudah bisa menyesuaikan. Bagaimana dengan kemajuan media, itu semua kita permudah. Pendaftaran bisa online begitu ya.
Tapi kalau untuk pelayanan, misalkan tindakan, nggak mungkin kan online. Kalau suntik kan harus orangnya datang, nggak bisa suntik online, kan gitu. Nah, itu kita permudah, adaptif. Bagaimana kita merubah budaya kerja dari yang ibaratnya kuno mungkin, kalau istilahnya begitu, menjadi kekinian dan modernisasi. Yang terakhir, berakhlak, adaptif, kolaboratif. Tadi, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan lintas sektor. Dan itu diakui. Kita kemarin ada pertemuan beberapa kali, kita juga mendapat apresiasi dari luar. Bandara sehat, pelabuhan sehat, kita mendapat apresiasi dari Kementerian Kesehatan. Dan itu adalah hasil kerja kolaborasi antara KKP dengan rekan-rekan mitra kerja kita di bandara maupun di pelabuhan. Itu mungkin salah satu. Jadi semuanya tetap kita tetap kita perbaharui, tetap kita perbaiki guna memenuhi keinginan dan juga harapan dari masyarakat. Baik Pak Anwar, saya kira sudah panjang lebar sekali ya yang dijelaskan dan memang sudah mengena ke inti yang kita bahas pada pagi hari ini. Di memang ibarat sepak bola ya Pak Anwar, ibarat sepak bola itu ketika satu tim itu tangguh, tentunya itu dihasilkan dari para pemain yang berlatih setiap hari skillnya, sehingga dia mampu untuk menjalankan strategi di lapangan. Ya, kalau tanpa ada latihan dengan kompetensi itu ya, kalau kita implementasikan di dunia kerja dengan implementasi kompetensi yang diasah terus-menerus, tentunya itu juga akan memberikan produksi atau produk pekerjaan yang sangat baik, layaknya seorang tim sepak bola yang bisa mencetak gol yang banyak, yang ditopang oleh para pemain-pemain yang kompeten, mengasah terus kemampuan. Itu mungkin ya Pak Anwar ya, termasuk juga dengan core value ASN berakhlak ini, tentunya dalam proses pun ini harus terus diasah bagaimana para pegawai ini terus didorong untuk bisa berlatih kemampuan, kompetensi, skill dan lain-lain, sehingga dia bisa memproduksi atau memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik. Ya. Dan saya yakin KKP Semarang pasti mampu, karena rekan-rekan di sini memang tangguh dan prima. Baik Pak Nur, karena waktu ini sudah hampir menjelang siang, kita lanjut ke aktivitas pekerjaan nanti ya Pak Nur ya. Siap. Jadi podcast pada pagi hari ini kita cukupkan sekian. Semoga apa yang kita sampaikan ini menambah semangat, kemudian menambah pengetahuan dan menambah wawasan kepada para pendengar Quarantine Podcast, baik di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang maupun di eksternal, pihak eksternal. Demikian mungkin dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Salam sehat, sehat jiwa raga, sehat Indonesia. Salam sehat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di akun YouTube, Instagram KKP Kelas 2 Semarang.